Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebagaimana di pertemuan sebelumnya kita telah mengkajikan ayatul mufassalat, ayat-ayat atau surat-surat mufassal yang sebelumnya juga kita telah menafsirkan surah Al-Fatihah, itu kadar kewajiban. Kemudian dari Qisaril Mufassal dari Ad-Duha sampai An-Nas, begitu pula Wasatil Mufassal, yaitu dari surat apa? An-Naba sampai Ad-Duha. Kemudian kita lanjutkan Tiwalil Mufassal, yaitu dari surat Qaf sampai An-Naba. Yang alhamdulillah biiznillah, dengan kelembutan dan kemahaperkasaan Allah, kita dapat menyelesaikannya dalam waktu kurang lebih 6 bulan ya, kalau tidak salah. Karena pernah kita 1 bulan itu fokus menghafal mahfuzat, dan kalau di 1 bulannya itu sekitar potongan-potongan. Yang alhamdulillah di pertemuan kali ini kita dimudahkan oleh Allah, sebagaimana di pertemuan perdana setelah libur kita menjelaskan bahwasanya di antara metode para ulama dalam mengajarkan tafsir beberapa cara. Ada yang pertama, mengajarkannya dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Yang kedua, mengajarkannya dari surat-surat Al-Mufassal, sebagaimana yang kita lakukan. Dan mereka bersepakat awal yang mereka ajarkan surah Al-Fatihah. Namun ada setelah surah Al-Fatihah langsung surah Al-Baqarah sampai An-Nas. Ada juga dari juz 30, juz 29, juz 28, juz 27 sampai juz 26 di surat Qaf. Ya, yang ketiga dengan cara 10 juz. Ya, di belakang. Ya, 10 juz dari belakang, kemudian 10 juz ke tengah, kemudian 10 juz dari awal. Ya, dan kita menggabungkan seluruh cara dengan cara kita memulai surah Al-Fatihah, kemudian surah Al-Mufassalat dari belakang 5 juz, kemudian kita kembali dari depan yaitu surah Al-Baqarah. Alasannya kita kenapa mendahulukan surah Al-Baqarah dari yang lain? Karena Allah mengutamakan surah Al-Baqarah dari yang lain. Ya, bahkan dia terdapat di dalamnya ayat yang teragung, yang siapa membacanya akan terlindungi dari pagi dan sampai sore hari, yaitu surat ayat kursi. Di dalamnya yang kata Nabi, siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, ya, ila akhiril ayah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafah, maka Allah mencukupinya. Kalau dia dibaca di malam hari maka cukup baginya. Apa artinya cukup? Kebaikannya sudah cukup, diampuni dosa-dosanya, merasa cukup. Ya, keinginan-keinginan dan harapannya dicukupkan. Maka dari itu dianjurkan dibaca sebelum kita tidur. Ya, kemudian kita juga mengetahui bahwa keutamaan mempelajari, jangankan mempelajari, memahami, mengamalkan, menghafalkan, membaca surah Al-Baqarah saja itu sudah bisa menjadi pemberi syafaat. Inilah yang dikatakan oleh Nabi apa? Az-Zahratain, 2 awan yang besar yang menggumpal, yang menjadi apa? Menjadi naungan di hari kemudian yang tidak ada naungan kecuali naungan
Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di pertemuan kali ini kita akan mengkaji yang sebagaimana kita ingatkan bahwa di surah Al-Baqarah metode kita sebagaimana di surat sebelumnya, yaitu kita memperhatikan turunnya di mana, apa maksud suratnya, kemudian kita mentafsirkan ayat-ayatnya, kemudian faedah apa yang bisa kita petik dari ayat-ayat tersebut yang bisa menjadi amalan karakteristik dalam kehidupan kita. Yang pertama tentang surat ini, bahwa dia adalah surat Madaniyah. Mengapa? Sebagaimana yang telah kita berikan kaidah bahwa surat Madaniyah adalah surat yang berbicara tentang hukum-hukum. Ya, dan di dalam surah Al-Baqarah seputar hukum banyak. Hukum puasa, hukum umrah, hukum haji, hukum qisas, hukum zakat, semuanya ada di dalam. Itu karakteristik surat Madaniyah. Yang kedua, karakteristik dari surat Madaniyah ayatnya panjang-panjang. Itulah yang kita lihat. Coba lihat surah Al-Baqarah, panjang sekali. Kalau digabungkan dengan surah Al-Imran, kurang lebih 6 sampai 7 juz. Ya, itu menunjukkan bahwa dia ciri-ciri surat Madaniyah. Surah Madaniyah adalah surat yang diturunkan di mana? Di Madinah setelah hijrah. Ada yang mengatakan surat yang diturunkan setelah hijrah, itu intinya. Jadi walaupun dia turun di Mekah, tapi kalau dia turun setelah hijrahnya Nabi ke Madinah, maka dia termasuk apa? Madaniyah, walaupun di Mekah turunnya. Dan itu pendapat yang lebih kuatnya. Ini. Kemudian kita lihat dari maksud surat. Maksud surat dari surah Al-Baqarah perintah menegakkan Islam di muka bumi. Kalau kata penulis di sini dalam kitab Al-Mukhtasar fi ilmi tafsir, al-amru bitahqiqil khilafati, memerintahkan untuk menegaskan khilafah, bukan khilafah yang dipahami oleh Hizbut Tahrir. Harus ada pemimpin satu orang di seluruh dunia, ini kemustahilan. Dan ini penyimpangan. Maksudnya khilafah adalah fungsi manusia sebagai orang yang mengelola muka bumi ini untuk menjadi jembatan beribadah kepada Allah. Itu namanya khilafah. Ya khalifah. Khalifah orangnya. Kemudian wal istislamu lillah, berserah diri kepada Allah. Ya, yang kedua, ya, berserah diri untuk Allah. Jadi yang pertama memerintahkan untuk menegakkan Islam di muka bumi. Yang kedua, berserah diri untuk Allah, bahwasanya segala sesuatu harus diperuntukkan untuk Allah. Itulah ucapan kita, kul innas salati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan ya Muhammad, Nabi saja disuruh katakan, padahal Nabi dijamin surganya, diampuni dosanya, diangkat derajatnya. Bagaimana lagi dengan kita? Maka kita lebih layak untuk mengatakan ini. Apa yang harus dikatakan oleh Rasulullah? Inna salati, sesungguhnya salatku. Ya. Wa nusuki, ibadahku, sembelihanku, kehidupan dan kematianku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, pemilik semesta alam. Maka ini yang diminta.
Harus seseorang menjadikan segala sesuatunya untuk Allah. Kalau dia punya harta, jadikan hartanya menggapai ridha Allah. Memperhatikan orang-orang soleh. Siapa yang tidak ada uangnya, kasih uang. Siapa yang diantara saudaranya yang lapar, kasih makan. Siapa yang haus, kasih minum. Kalau mampu, kenapa tidak lakukan? Kalau dingin, dikasih apa yang menjadikan dia hangat. Kasih ke jahe, dikintangi susu. Kalau tidak, kurus-kurus gini, kalau capek mengapa, dikintangi susu. Kalau ada di susu, itu diperhatikan. Ya, karena kenapa kita itu diberikan rezeki? Karena orang-orang penuntut ilmu atau orang-orang lemah di antara kita. Karena kita ketahui bahwa rezeki yang kita miliki bukan punya kita. Seluruhnya punya Allah. Seluruhnya harus diserahkan untuk Allah. Seluruhnya harus dipergunakan untuk menggapai ridha Allah. Apalagi kalau orang yang beriman, yang kita berikan kasih makan pondok tahfiz, kita berikan kasih makan orang-orang sholat, orang-orang yang menghafal Al-Quran. Berapa banyak kebaikannya seluruh Al-Quran yang dia baca, yang dia hafal, yang dia amalkan, itu akan mengalir untuk kita. Ya, maka ini ingatan. Kalau kita menjadi orang kaya di kemudian hari, ketahuilah bahwa kekayaan itu akan ditanya. Kekayaan itu hanya titipan. Kekayaan itu hanya ujian. Apakah kita bersyukur kepada Allah dengan memanfaatkan kekayaan tersebut menjadi jembatan keridhaan Allah, ataukah kita malah bersombong, berbangga sebagaimana Qarun? Tergantung dari kita. Kita kaya. Sikap kita sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam menjadikan kekayaannya apa? Sebagai ketaatan kepada Allah. Sebagai menjadikan bentuk kesyukuran dengan membantu bersedekah kepada Allah. Bahkan kalau dia terlalaikan, dia penggal seluruh apa yang dia miliki. Pernah Nabi Sulaiman di sore hari melihat kudanya berlomba-lomba sampai dia lupa zikir sore. Ada yang mengatakan bahwa sampai dia lupa sholat asar. Mengakibatkan apa? Ketika dia lihat, ternyata sudah lewat waktu asar. Akhirnya dia panggil seluruh kudanya yang berlarian, yang menjadikan dia lalai. 100 ekor langsung dia potong semua. Ya, kenapa? Karena gara-gara ini kuda lalaikan dia untuk berzikir kepada Allah. Ya, itulah kekayaan yang sebenarnya. Coba lihat Umar. Umar radhiyallahu anhu pernah di kebunnya membajak untuk mencari nafkah untuk istrinya, kebun kurma. Banyak buahnya itu dia kasih pupuk, itu dia bersihkan. Ternyata pergi ke Masjid Madinah, orang sudah pulang sholat asar, sebagian masih berzikir. Apa dia katakan? Halaka Umar. Sungguh binasa Umar. Kenapa? Telah dilalaikan oleh kebunnya dari sholat asar. Akhirnya Umar karena dilalaikan oleh kebunnya, dia langsung mewakafkan itu kebunnya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini kebunku yang bikin saya lalai. Saya wakafkan di jalan Allah. Seluruh orang miskin yang mau makan, silahkan, gratis. Masuk saja di kebun, ambil, bawa keluarga makan di situ, silakan. Inilah yang namanya apa? Orang yang mengerti hakikat dunia. Orang yang mengerti hakikat kekayaan. Orang yang mengerti sebagaimana yang diinginkan, dia memberikan segala sesuatunya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, at-tahzir min hali Bani Israil. Memberi peringatan. Memberi peringatan akan keadaan Bani Israil. Bani Israil, keturunan Israel. Kalau kita sekarang orang Israel, hati-hati. Ya. Jangan bekerja sama dengan orang-orang Israel. Jangan sampai ada nanti di kemudian hari kalian menjadi menteri pertahanan,
Atau ada di antara kalian menjadi menteri luar negeri bekerja sama dengan luar negeri, kita tidak tahu. Atau ada di antara kalian menjadi wali kota atau gubernur, hati-hati bekerja sama dengan orang-orang Bani Israel. Orang-orang Israel nanti akan diceritakan, mereka selalu berkhianat. Mereka bukan hanya memakan riba, mereka bukan hanya merampas harta orang-orang untuk memperkaya diri mereka sendiri. Coba lihat itu di Palestina, bagaimana mereka merampas harta, bagaimana mereka menghancurkan negeri, bagaimana mereka mencontreng kehormatan wanita-wanita Palestina, diperkosa, ya, bahkan diborongi banyak laki-laki yang mencicipi wanita-wanita Palestina. Bagaimana mereka ketika berhijab dipaksa ditarik hijabnya. Anak-anak yang ingin melawan dipukulkan bagian belakang senjata. Padahal anak kecil tidak bisa melawan, memukul pun tidak sakit. Tapi dengan begitu bahkan mereka membunuh para nabi. Allah kabarkan nanti wa yaqtulunal anbiya'i bighairi haqq. Ya, mereka orang-orang Israel itu membunuh para nabi tanpa hak. Allah kabarkan nanti di juz ya'rifunahum kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Tapi bersamaan dengan itu dia memerangi Nabi Muhammad. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu dikepung sama orang-orang Yahudi pada saat perang Khandaq? Semua orang Yahudi ingin menguasai Madinah, Nabi diserang sampai Nabi membuat Khandaq. Ya, nanti akan kita jelaskan di ayatnya tertentu. Ini sekedar pembukaan. Kita masuk. Qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim, dengan seluruh nama-nama Allah, terlebih khusus Ar-Rahman yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman sifat Allah yang Maha Kasih yang luas diperuntukkan untuk seluruh makhluk. Sedangkan Ar-Rahim kasih sayang Allah yang khusus diberikan kepada orang-orang yang beriman, menjadi ampunan baginya, menjadi kenikmatan surga dan penggugur dosa-dosanya. Qala ta'ala alif lam mim. Ini ayat apa namanya kalau begini? Muqatta'ah. Yang lebih benarnya tidak ada yang mengetahui maknanya kecuali Allah. Apakah tidak ada maknanya? Jawabannya tidak ada, dalam Al-Quran tidak memiliki makna. Ada sebagian ulama tafsir menafsirkan, tapi ini perlu diperiksa dan ini menyelisih. Ya, ada yang mengatakan alif adalah Allah, lam adalah malaikat, mim adalah Muhammad. Ini tafsirnya orang-orang tasawuf. Ada yang mengatakan alif berdiri, lam ruku, mim sujud. Ini namanya ilmu cocokologi. Ya, ini penafsiran tasawuf. Orang-orang yang tidak tahu belajar tafsir di mana. Tapi kalau kita nukil dari Bani Israel, tafsiran Israiliyat memang ada. Tapi tentunya ucapan para sahabat, ucapan dari para salaf itu lebih kita dahulukan. Dan yang lebih amannya, ya, bahwasanya ayat ini termasuk ayat muqatta'. Ayat-ayat yang memutus, ayat-ayat yang memperlihatkan tentang kemujizatan Al-Quran. Qala ta'ala dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah kitab. Zalika di sini bermakna hada. Jadi terkadang zalika itu bermakna hada. Itu menunjuknya jauh tapi yang diinginkan dekat. Seperti bilang, saya misalnya katakan zalikal kitab. Kalau saya tunjuk ini, zalikal kitabu kitabullah, zalika kitabullah. Itu kitabnya Allah. Saya bilang itu, tapi dia dekat dari saya atau tidak? Dekat. Ya, zalika kitabullah. Padahal dia dekat. Sama dengan hada kitabullah. Itu sebagian tafsir. Sebagian tafsir mengatakan
bahwa yang ditunjukkan kitab ini adalah kitab yang di langit. Dzalikal kitab, artinya kitab itu yang di langit, la raiba fi, tidak ada keraguan padanya, yaitu kitab Al-Quran. Tapi ini penafsiran yang dibantah oleh sebagian ulama, karena kitab yang ada yang ini itu sama dengan apa yang ada yang di atas, yang di tangan para malaikat, kemudian diturunkan kepada Rasulullah. Yang lebih benarnya menggabungkan duanya. Boleh yang dimaksudkan ini kitab, yaitu Al-Quran yang ada di tangan kita, yang diturunkan melalui malaikat Jibril, yang dituliskan pada suhuf-suhuf, kemudian dikumpulkan di zaman Abu Bakar pada beberapa huruf dengan 7 bacaan, kemudian dijadikan satu di zaman Utsman bin Affan yang kemudian kita rasakan hingga hari ini. Ya, jadi menggabungkan dua. Boleh yang dimaksudkan zalikal kitab yang ada di sisi Allah, kitab yaitu Al-Quran yang ada di sisi Allah. Boleh juga Al-Quran yang ada di sisi kita, ini kitab, karena ini sama dengan apa yang ada di sisi Allah, yaitu Al-Quran. Ya. Kemudian la raiba fi, kenapa kitab ini? Kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya. Bayangkan Allah katakan tidak ada keraguan. Kalau hal yang diragukan saja tidak ada, apalagi kedustaan, lebih tidak ada lagi. Yang ini namanya mafhumul mukhalafah, mafhumul mubalaghah, yaitu Allah katakan tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Keraguan saja tidak ada, apalagi kedustaan. Hudan lil muttaqin, dan dia sebagai petunjuk. Petunjuk di sini nakirah. Petunjuk untuk seorang, petunjuk untuk keluarga, petunjuk untuk suatu negeri, petunjuk untuk sholat, petunjuk dalam beribadah puasa, petunjuk dalam menegakkan hukum Islam suatu negeri, petunjuk dalam zakat, petunjuk dalam mengikuti Rasul, petunjuk dalam mengenal Allah, petunjuk dalam mengenal Islam. Inilah kitab. Di dalamnya semua petunjuk yang dibutuhkan ada. Yang dibutuhkan lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi ini kata hudan, petunjuk semua. Ya, semua dari yang kita butuhkan. Petunjuk apa? Sakit, butuh petunjuk. Apa obatnya? Ada dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Coba apa lagi petunjuk apa yang antum butuhkan? Petunjuk untuk hidup bahagia. Kata Allah, wa man zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Kalau mau bahagia, yang mana kebahagiaan yang sebenarnya? Kata Allah, siapa yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia berada di atas kebahagiaan, keberuntungan. Kemudian kata Allah, untuk siapa lagi? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini sifatnya, yaitu untuk orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Siapa yang gaib di sini? Banyak. Allah gaib atau tidak? Gaib. Allah Maha gaib. Para malaikat gaib atau tidak? Gaib. Gaib. Kita beriman kepada itu, adanya malaikat. Pahala, dosa, surga, neraka, hal yang gaib atau tidak? Gaib. Hal yang gaib, kita imani. Wa yuqimunas shalah, dan mereka menegakkan salat, mendirikan salat. Apa perbedaan mendirikan dengan melakukan? Kenapa Allah tidak katakan wa yaf'alunas shalah, mereka melakukan salat? Kenapa? Karena melakukan salat mudah. Tapi mendirikan salat itu ya tidak mudah. Apa perbedaan? Ya. Apa perbedaan mendirikan salat dengan melakukan salat? Melakukan salat gampang. Tapi mendirikan salat itu yang sulit. Mendirikan artinya ya seseorang apa? Memenuhi dari rukun-rukun dan kewajiban-kewajiban dan salat. Memenuhi syarat-syarat salat.
meninggalkan hal-hal yang membatalkan salat. Itulah baru seseorang menegakkan salat. Maka dari itu ada kisah seorang sahabat ketika Nabi duduk-duduk di masjid, sahabat ini mengatakan, "Assalamu alayka ya Rasulullah." Dia memberi salam. Dijawab oleh Nabi, "Waalaikumsalam." Kemudian sahabat ini salat. Setelah salat, dia datang lagi kepada Nabi, kata Nabi, "Shalli fa innaka lam tusalli." Salatlah karena sesungguhnya engkau belum salat. Akhirnya sahabat ini salat lagi. Dipanggil lagi, datang lagi kepada Nabi. Kata Nabi, "Shalli fa innaka lam tusalli." Salatlah karena kamu belum salat. Akhirnya dia salat lagi yang kedua kalinya. Kemudian datang lagi kepada Nabi, kata Nabi, "Shalli fa innaka lam tusalli." Kata Nabi, salatlah karena sesungguhnya engkau belum salat. Maka dia lagi mendatangi Nabi, salat lagi, mendatangi Nabi yang ketiga kalinya. Dia mengatakan, kata Nabi, "Shalli fa innaka lam tusalli." Salatlah karena sesungguhnya engkau belum salat. Kata sahabat ini, "Ya Rasulullah, saya tidak bisa. Ini di salatku." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Kalau kamu salat, takbiratul ihram, baca surah Al-Fatihah. Kalau ruku, farka hatta tatma'inna raki'an." Kalau kamu rukuklah dengan tenang, dengan tumanina. Jangan Allah suami Allahu Akbar. Ya, ada orang begitu. Apalagi beberapa tahun yang lalu viral. Salat 23 rakaat 7 menit. Allahu Akbar, suami Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, yang viral di Goa. Maha Guru, iya. Orang Goa 7 menit 23 rakaat. Bagaimana itu? Kita sholat 2 rakaat itu 3 menit. Itu pun baca kul-kul. Mereka sholat 23 rakaat 7 menit. Ini orang bukan sholat, orang patotoy. Kalau di zamannya Umar ini yang dipenggal orang-orang begini. Ya, ini dia. Jadi menegakkan salat bagaimana caranya, kata Nabi? Farka hatta tatma'inna raki'ah. Rukuklah sampai engkau tumanina dalam rukuk. Kemudian ittidal, sampai betul-betul lurus punggung. Jangan masih buku langsung sujud. Lurus punggung. Kata Nabi, fasjud hatta tatma'inna sajidah. Kemudian sujudlah sampai engkau betul-betul tumanina dalam sujud. Seterusnya sampai salam. Ya, itu dia. Ini namanya menegakkan salat. Jadi ditulis menegakkan salat tadi? Itu mudah. Menegakkan salat. Dikasih faedah menegakkan salat. Dikasih khusus menegakkan salat. 1, menyempurnakan syarat, menegakkan salat. Jadi ini ciri-cirinya, ciri-ciri menegakkan salat. 1, menyempurnakan syarat, rukun dan kewajiban salat. Menyempurnakan salat yaitu tadi? Menyempurnakan syarat, rukun dan kewajiban salat. Inilah ciri-ciri menegakkan salat. Yang kedua, terhindar. Ini ciri yang kedua. Jadi menegakkan salat ada ciri-cirinya. 1, tadi menyempurnakan syarat. Syarat salat harus bersuci. Syarat salat harus menutup aurat. Syarat salat harus menghadap kiblat. Syarat salat harus seorang muslim. Syarat salat harus menghadap kiblat. Syarat salat harus masuk waktu. Tidak boleh asal salat saja. Ya, dia salat ini sekarang ini mau salat langsung salat subuh. Sebentar isya langsung subuh, boleh? Tidak boleh. Tidak terpenuhi syarat.
Yang kedua harus terpenuhi apa? Rukun-rukunnya. Tadi harus ada takbiratul ihram, harus ada surah Al-Fatihah, harus ada ruku, harus ada i'tidal, harus ada sujud, harus ada tasyahud dan seterusnya. Ya. Kemudian harus terpenuhi kewajiban-kewajibannya. Ya, minimal membaca 1 kali subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, sami Allahu liman hamidah. Itu apa? Kewajiban-kewajiban. Ya, kemudian yang kedua, terhindar dari hal yang membatalkan sholat. Terhindar dari hal yang membatalkan sholat. Terhindar dari hal yang membatalkan sholat. Ini namanya menegakkan sholat. Kemudian kata Allah, wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan terhadap sebagian rezeki kami yang kami berikan, mereka yunfikun, menginfakkannya. Coba lihat, Allah pakai fi'il mudhari. Apa dari faedah fi'il mudhari? Fi'il mudhari yufidul istimrar. Senantiasa menginfakkannya. Dari dulu selalu menginfakkan. Hari ini selalu menginfakkan. Sampai nanti, sampai hari kiamat selalu menginfakkan. Itu kan tugasnya fi'il mudhari. Fi'il mudhari apa tugasnya? Yufidul hal wal istimrar. Dia selalu menginfakkan apa? Hartanya di jalan Allah yang Allah berikan kepadanya. Ya, apa saja. Dan berinfak itu tidak mesti dengan uang. Bisa berinfak dengan ilmu, bisa berinfak dengan senyum, bisa berinfak dengan seseorang membantu, kalau berat ngangkat kita bantu. Bisa berinfak di jalan Allah dengan harta, atau dengan tenaga, atau dengan pikiran. Itu seluruhnya adalah model-model infak. Kemudian apalagi sifatnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Dan mereka senantiasa beriman. Orang-orang yang beriman terhadap apa yang diturunkan kepadamu ya Muhammad. Beriman terhadap apa itu? Apa yang diturunkan kepada Nabi? Al-Quran. Apalagi yang diturunkan kepada Nabi? Yang semisal dengan Al-Quran. Hadis. Maka dia harus beriman apa yang diturunkan kepada Nabi, yaitu beriman kepada Al-Quran dan Sunnah. Selama hadis itu betul dari Nabi, dia harus beriman. Wa ma unzila min qablik. Dan dia juga beriman terhadap kitab yang diturunkan sebelum. Kitab apa yang diturunkan sebelum Nabi? Ada Zabur, ada Injil, ada Taurat, ada Suhufu Ibrahim wa Musa. Itu harus dia beriman, dia yakini. Tetapi keimanannya bahwasanya itu diturunkan dari Allah, yang hari ini sudah diubah. Yang hari ini tidak ada yang original. Semuanya sudah berubah. Kenapa? Karena Al-Quran Allah yang kabarkan mengatakan yuharrifuna al-kalimi an mawadhi'ih. Mereka orang-orang Yahudi mengubah dari kitab-kitab Allah dari tempat-tempatnya. Yang dahulunya babi haram menjadi halal. Merampas harta dahulunya haram menjadi halal. Perzinahan yang dulunya haram menjadi halal. Menjadi birawati, orang yang tidak menikah dahulunya haram menjadi halal. Menyembah patung dahulunya haram, dia halalkan, dia ubah. Ya, kalimat-kalimat hukum-hukum ya seputar di dalam kitab-kitab mereka. Wabil akhirati hum yuqinun. Dan terhadap hari akhirat mereka yakin. Ya, senantiasa yakin. Jadi perhatikan ya sifat orang-orang yang berbahagia. Ulaika ala hudan min rabbihim. Mereka itulah yang berada di atas petunjuk dari Tuhan mereka.
Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang dibahagiakan, senantiasa dibahagiakan. Jadi kalau kita mau tanya, ada berapa karakter orang yang berada di atas petunjuk dan orang yang dibahagiakan? Jadi orang yang bahagia adalah orang yang berada di atas petunjuk. Ya, mana jaminannya? Mana karakternya? Siapa yang tidak memiliki karakter ini, maka mereka orang yang tersesat. Maka mereka orang yang sengsara. Coba lihat karakternya satu. Apa? Yang pertama, beriman kepada yang gaib. Yang kedua, mendirikan salat. Ini karakternya yang diperhatikan saja. Yang ketiga, menginfakkan hartanya. Yang keempat, beriman terhadap Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Yang kelima, beriman kepada hari akhirat. Ya, diulang. Ya, mereka beriman pada rukun iman. Satu saja. Selesai. Ya, orang yang bahagia adalah orang yang beriman terhadap rukun iman. Itu saja, satu saja. Makanya ini mengumpulkan seluruh rukun iman. Ya, coba lihat. Rukun iman yang pertama kepada apa? Iman kepada Allah. Yu'minuna bil ghaib. Yang kedua, Malaikat. Malaikat gaib atau tidak? Nah, dia itu. Apalagi? Rasul. Itu tadi. Ini wa ma unzila min qabl. Dari kitab-kitab dari sebelummu. Para rasul. Coba lihat para rasul. Kalau orang beriman kepada kitabnya, berarti dia juga harus beriman kepada siapa yang diturunkan padanya apa? Kitab. Itu lazim. Melazimkan. Kemudian apa lagi? Kitab-kitab sudah. Iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Mana di sini dalilnya? Ya. Siapa yang bisa petik? Dari mana ayatnya? Kemudian wa bil akhirati hum yuqinun. Dan terhadap hari akhirat, beriman kepada hari akhir. Mana yang bisa mendatangkan, saya kasih hadiah. Yang bisa munculkan dari ayat ini yang rukun iman tadi, beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Lihat ayatnya. Yang mananya? Di 1. Ini ayat ini yang ayat 1 sampai 5. Mana yang menunjukkan bahwa beriman kepada takdir baik dan takdir buruk? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dari mana pendalilannya? Takdir baik dan takdir buruk adalah hal yang gaib. Ada indikasi. Siapa lagi yang bisa? Yang lain. Ada lagi yang lebih bagus dari jawabannya Rama. Jadi ini ya, inti orang yang berada di atas petunjuk dan orang yang berbahagia adalah siapa tadi? Orang yang beriman kepada rukun iman 6. Begitu juga rukun Islam. Rukun Islam syahadat. Mana di sini syahadatnya? Ini yu'minuna bil ghaib, kemudian apa? Yu'minuna bima unzila ilaik. Itu syahadatnya kepada Allah dan syahadatnya kepada Nabi. Kemudian apa lagi? Mana lagi? Wa yuqimunas shalah, yaitu melakukan salat. Menegakkan zakat mana? Wa mimma razaqnahum, yaitu memberikan, menginfakkan hartanya dari sebagian hartanya. Infak itu diantaranya infak wajib. Infak wajib itu apa? Zakat. Kemudian dia berpuasa, dia berhaji, dan kemudian apa lagi? Ya, mana berpuasanya dan berhajinya?
Yu'minuna bima unzila ilaik. Dia beriman kepada apa? Apa yang diturunkan kepadamu. Allah turunkan Al-Quran, di dalamnya terpenuhi semua. Ada tata cara haji, perintah haji dan perintah puasa. Itu. Ya sama tadi juga jawabannya apa? Masalah apa? Takdir baik dan takdir buruk. Tapi bagus, lumayan anunya Rama. Insyaallah hari Kamis ada pelajaran hari Kamis. Astagfirullah. Dian.